Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas omongan dari seorang yang mengaku sebagai technical support oli Shell. Jadi dia mengaku sebagai technical support, jadi omongan dia itu ada dasarnya, ada ilmunya lah, nggak tahu lah. Tapi ya ada beberapa kejanggalan. Ya seperti juga yang diberitahukan oleh yang pemirsa ya, yang komentar yang tahu. Jadi kalau yang diberitahukan pemirsa itu adalah dia ngomongnya kalau bukan oli jangan dimasukkan ke mesin. Dan bener ya, si orangnya ini dia menyarankan engine flush. Jadi rekomendasi dia untuk pembersihan mesin yang disebutkan adalah oli diesel, terus kemudian dicampur dengan aditif yang khusus untuk engine flush. Ya sayangnya ya si bronya ini nggak sadar bahwa dia itu sedang mewakili Shell, karena Shell sendiri penulis nggak pernah tahu punya produk engine flush. Jadi Shell nggak ada produk engine flushnya, karena ya rasanya juga bakal malu ya Shellnya sendiri, karena selama ini ngomong oli mesinnya itu bikin bersih, dan ini tercantum di mana-mana. Bahkan penulis lihat di kemasannya Rimula R4 Plus itu ada tulisan 3 kali lebih bersih. Embo ya, 3 kali lebih bersih itu dibanding apa? Engine flush itu mengandung apa sih sehingga bisa membersihkan mesin? Yang beda dari engine flush itu adalah cairan dengan pelarutan yang kuat. Oleh karena itu, engine flush itu biasanya merupakan solvent. Engine flush yang tanpa solvent ya nggak bisa membersihkan, karena dibutuhkan cairan yang bisa membuat kerak itu larut. Pelarutan, kalau bahasa Inggrisnya solvency. Cairan yang membuat sesuatu mudah larut itu namanya solvent. Jadi kalau ada engine flush yang tanpa solvent ya itu mencurigakan itu, karena ya harusnya engine flush itu ya melarutkan. Zat pelarut yang kuat yang banyak dipakai di engine flush itu biasanya adalah kerosin atau minyak tanah, ada nafta yang sering disebut sebagai bahannya pertalite, ada thinner white apa sih jenenge mbul lali wis, white oil tau apa, gampangannya thinner lah. Walau thinner juga ada macam-macam, tapi itu nyebutnya thinner. Juga ada solar sih ya, diesel fuel. Kalau nggak percaya silahkan cari material safety datasheetnya produk engine flush, kita akan temui ya. Tentu nggak semua produk engine flush itu berani menampilkan data material safety datasheet. Ya tinggal cari yang ada lah. Dari yang ada itu penulis ya temui yang itu tadi. Nah ini ya artinya juga kita sebenarnya nggak harus pakai oli diesel, karena yang dicari di oli diesel itu adalah aditif deterjennya. Dan ya nggak semua oli diesel itu deterjennya banyak, apalagi zaman sekarang ketika standar diesel sudah makin tinggi. Ada yang namanya API apa CK ya, ada yang namanya Dexos, ada yang namanya bukan standar tapi kategori
kategori oli low SAPS, mid SAPS, high SAPS. Beberapa oli diesel masuk kategori mid SAPS. Nah, mid ini artinya kandungan aditifnya termasuk juga deterjennya itu sedikit. Jadi oli dengan kategori mid subs, low subs itu deterjennya sedikit. Kalau deterjennya sedikit, ya tentunya kemampuan pembersihan lebih sedikit ya. Orang juga kadang salah berpikir bahwa deterjen itu adalah faktor utama pembersihan. Enggak ya. Deterjen itu fungsinya adalah membuat kerak-kerak itu jadi misah, jadi lunak gitu ya. Dan untuk membuat pecahan-pecahan ini lebih mudah untuk larut ke oli, ada namanya dispersan. Dispersan ini membuat partikel-partikel yang kecil itu jadi lebih mudah larut. Dan tentu kerjanya sangat bergantung sekali kepada kemampuan kelarutan oli. Nah, kemampuan pelarutan oli ini yang sekarang ini banyak yang kurang baik. Jadi kalau oli ya, oli sudah ada standarnya kemampuan pelarutan sekian, itu pasti ya bahannya nggak akan cuma satu saja. Nah, ini bisa kita temukan di oli dengan standar API yang ditandai dengan adanya logo API pada oli tersebut. Yang jadi masalah adalah oli dengan logo API itu sedikit. Jadi nggak ada jaminan bahwa oli yang kita beli itu punya kemampuan pelarutan yang cukup. Karena ya olinya sendiri nggak pernah diujikan, kita nggak tahu. Kita cuma ya pasrah dengan kejujuran dari pabrikan. Pabrikan juga fokusnya kadang adalah harga. Nah, kalau sudah bicara harga, maka kemampuan olinya yang pasti dikurangi. Mencampurkan banyak bahan itu tentu akan cost-nya lebih tinggi daripada yang satu bahan saja. Nah, oli yang tidak bisa melarutkan ini yang jadi problem sekarang ini. Nggak cuma dari timbulnya lumpur saja. Jadi sebenarnya yang diklaimkan di bungkus oli itu adalah mencegah ya. Jadi olinya diklaim kalau pemakaiannya tepat tidak akan menghasilkan lumpur, tidak akan menghasilkan kerak. Nah, ini beda dengan yang selama ini jadi kebutuhan orang-orang. Yang jadi kebutuhan orang-orang itu adalah membersihkan lumpur, membersihkan kerak. Orang kemudian berpikir, oh pakai engine flush, padahal ya selama ini ya, walau banyak yang posting soal engine flush yang bisa membuktikan bahwa engine flush itu efisien, itu bisa dibilang nggak ada. Pembuktiannya pun cuma nunjukkan ini loh, keluaran olinya hitam. Padahal ya yang namanya kerak itu bukan cuma olinya hitam ya. Lah mana keraknya? Apakah kerak yang ada di mesin itu sudah hilang atau belum? Kalau belum ya artinya solusi tersebut nggak efektif. Jadi yang dilihat bukan keluarannya, bukan warna oli yang dikeluarkan dari mesin, tapi kondisi mesin di dalamnya itu bagaimana. Oli sel, kebanyakan oli sel ngomong bisa bikin mesin bersih. Itu klaim kalau pemakaiannya sebelumnya juga oli sel. Jadi mulai dari awal sampai akhir pakai oli sel terus. Klaimnya seperti itu.
Ya walau ya masih bisa terjadi juga orang mengeluh sudah pakai oli Shell tapi kok kondisi mesin hitam, ada banyak kerak, ada lumpur. Ya ini sebenarnya ya karena klaim pabrikan tersebut seenaknya. Dari konsumen sendiri sebenarnya ada ya cara agar mesin itu tetap bersih. Kita nggak ngomong soal pembersihan dulu, tapi bila seandainya mesin itu bersih, gimana caranya tidak bergerak, tidak berlumpur. Caranya sebenarnya sederhana, yaitu apa? Jangan ganti oli berlebihan. Jangan sampai ketika ganti oli itu oli sudah kondisi hitam. Oli kondisi hitam artinya sudah kotor, sudah teroksidasi. Terserahlah mau ngomong itu olinya yang menangkap kerak-kerak kotoran dari ruang bakar, dari manapun juga, dari radiator, dari udara, terserahlah. Tapi intinya oli hitam itu wes nggak boleh diteruskan lagi. Acuan mungkin warna sulit ya, nggak mudah ya untuk menentukan warna hitam itu bagaimana. Oleh karena itu kita pakai bantuan kertas tisu. Oli diteteskan di kertas tisu, dibiarkan 3 jam, dilihat warnanya bagaimana. Kalau warnanya coklat, itu artinya olinya harus diganti. Itu artinya oksidasi olinya sudah tinggi. Oli kalau sudah seperti itu, lumpur dan kerak itu ya pasti bahkan mulai muncul. Nah sekarang soal pembersihan, oli yang bening belum tentu mesin itu nggak ada keraknya ya. Kita harus lihat kondisi mesinnya sendiri. Apakah mesin bebas sama sekali dari varnis, apalagi lumpur ya, itu kita harus lihat. Oli yang bening itu bisa saja karena dia tidak bisa melarutkan lumpur atau kerak. Nah ini juga yang bikin uji oli itu jadi lebih sulit. Oleh karena itu, kalau uji oli jangan ketika mesin dingin, tapi setelah mesin dinyalakan, lihat kondisi olinya bagaimana, biar yang bagian bawah muter ke atas. Nah selain itu, kemampuan pelarutan dari oli sebenarnya bisa loh kita lihat efeknya. Jadi kalau mesinnya ada varnis, ada kerak, mesin punya oli punya pembersihan yang bagus, maka yang namanya kerak atau varnis itu akan lambat laun berkurang. Jadi ada serpihan-serpihan, ada mengikis gitu ya, kelihatan kok. Orang itu juga kadang terlalu nafsu ya, sehingga harus cepet, harus singkat gitu ya. Padahal selama pemakaian sampai mesin berlumpur parah, kan mesin nggak bermasalah toh. Nah kenapa kok harus cepet? Kenapa kok harus buru-buru? Mending pelan-pelan saja. Dan ada cara pelan-pelan ini, yaitu apa? Campur minyak goreng. Yang kalau sekarang ini rekomendasinya adalah merek KCO, Vilma dan Bimoli Klasik. Kalau misalnya nggak ada KCO, ingin mendapatkan efek yang senada, bisa pakai merek apapun, kecuali Mazola ya. Merek minyak jagung atau minyak canola yang kemudian dicampurkan dengan Vilma dan Bimoli Klasik. Minyak goreng yang disebutkan ini itu sudah teruji sebagai campuran oli mesin. Jadi memang ada beberapa merek minyak goreng yang nggak bagus untuk jadi campuran oli mesin. Sudah cukup banyak ya
orang yang sukses. Kalau di channel penulis ya biasanya sharing teks. Kalau ingin gambar silahkan ke grupnya minyak goreng sebagai additive volley mesin. Entah sekarang perkembangannya bagaimana di grup penulis, nggak bisa ngikuti, tapi mestinya banyak lah contoh-contoh dari mereka-mereka yang sudah berhasil. Sebenarnya ya pakai oli apapun itu yang namanya lumpur itu bisa dicegah. Nggak harus oli set, nggak harus oli meseran 40 sekalipun. Yang penting apa? Yang penting ganti oli tidak telat. Telat itu ditandai dengan oli yang hitam. Jadi mau pakai oli palsu pun ya kerah nggak akan muncul. Ya entah kalau aus ya, tapi kerah nggak akan muncul bila pemakaiannya nggak sampai nunggu olinya hitam. Kalau oli sudah hitam, ya itulah mulainya berkerah. Jadi kalau ada mekanik yang ngomong oli hitam itu masih kondisi baik, nah itu mekanik yang menjerumuskan ya. Karena ya kalau kita lihat referensi masa lalu ya, yang namanya oli hitam itu nggak bagus. Tapi entah mengapa sekarang kok jadi dibilang bagus. Katanya nggak apa-apa oli hitam, kalau ada lumpur tinggal kasih engine flush. Nah itu bohong lagi itu. Karena apa? Karena engine flush sendiri kan masih tersisa di dalam mesin. Nah oli kalau sudah kecampuran engine flush kan jadi encer. Karena engine flush itu kebanyakan encer. Bahkan termasuk yang buatan PTT sekalipun ya, itu encer olinya. Nah, kalau sudah encer, oli bakal cepat rusak. Kalau cepat rusak ya jadi cepat hitam. Jadi menggunakan engine flush itu nggak membantu membersihkan mesin dan malah membuat olinya cepat rusak, cepat jadi hitam lagi. Nanti kemudian ya pasti ada masalah, entah fuel dilution atau kalau lebih parah vampir oli. Nah kalau sudah gitu pasti harus turun mesin. Nah yang anjurkan engine flush pun ya, kalau misal tahu ada konsumen mesinnya sampai kotor, pasti suruh turun mesin, nggak bakal nyuruh pakai engine flush. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.